Halo teman-teman, balik lagi dengan channelnya HiPep teman-teman. Nah, kali ini videonya melanjutkan dari tutorial yang kemarin yang membuat efek font lengkung dan objek lengkung. Nah, kali ini membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat logo CorelDRAW di CorelDRAW. Nah, pertama siapkan gambarnya dulu, kemudian bikin ukurannya supaya bulat-bulat ya guys ya, maksudnya enggak koma-koma. Kita tentukan mungkin ukurannya 40 cm. Nah, langkah pertama itu. Langkah kedua, kalian bikin garis lurus. Ini untuk panduan. Ini kan logonya kan simetris tuh guys, artinya kanan dan kiri kan sama. Nah, kita akan membuat satu sisi saja, nanti sisi sebaliknya akan kita flip. Kita bikin garis merahnya, kemudian tekan P pada keyboard. Nah, supaya ini benar-benar di tengah. Lalu langkah selanjutnya kita bikin ini guys, warnanya ini supaya tidak hitam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita membuat outline atau objek supaya kontras. Klik 2 kali, lalu oke. Nah, tentukan warnanya, intinya selain hitam lah, coba kita kasih merah, kemudian ininya agak besar dikit 0,25, lalu oke. Nah, langkah pertama kita akan membuat daun-daunnya dulu. Kita akan bikin, nah kita pakai pen tool seperti itu. Nah, setelah jadi, setelah kira-kira bentuknya sesuai, kita warnai dengan ini guys, Smart Fill Tool ya, ini ya. Kemudian nah seperti itu. Nah, sebelumnya guys, kita akan kunci dulu objeknya supaya tidak geser-geser. Oke ya, kita kunci dulu di lock, lalu kita akan hapus ini guys garis bantunya. Nah, dan kita akan gandakan ini ke kiri. Caranya gimana? Pakai ini guys, transform. Nah, kalau transform ini belum keluar, belum ada, lokasinya di sini guys, window, dagger, kemudian transform, atau teman-teman bisa tekan Alt F7 pada keyboard ya. Nah, itu kan window, transform, lalu kita akan copy ke kiri. Nah, ini juga akan kita tunjuk ke yang sebelah kiri, kemudian copy-nya satu kali aja, apply. Nah, seperti itu. Lalu kita mirror. Nah, jadi kan, lalu kita akan well, di well ini supaya gabung. Nah, seperti itu. Jadi satu. Lalu kita akan membuat apa namanya ini, konturnya ya guys ya. Konturnya dari ini, kontur, kemudian tarik, klik tarik ke bawah. Sekitar mungkin kita isikan di sini ya, berapa? 0,25 ya. Atau 0,3 aja. Oke, 0,3 aja cukup. Seperti itu. Nah, lalu kita akan break ini, akan kita pisahkan antara kontur dan objek di dalamnya ini. Caranya klik kanan, break kontur part atau Ctrl K pada keyboard. Oke, nah kita akan warnai ini sesuai dengan warna yang ini. Caranya seperti ini guys. Kita menggunakan interactive fill tool atau tekan G di keyboard, kemudian fontaine fill. Nah, kita arahkan lah ininya ya, bentuknya kita arahkan. Nah, warna ini kita menggunakan ini, kita tunjuk yang ini, lalu yang bawah juga klik di sini dan kita tunjuk yang sini, seperti itu ya kira-kira ya. Lalu yang ini juga akan kita warnai dengan warna yang sama. Caranya ini, lalu cari warna yang sesuai dengan ini ya, kemudian sapukan di sini. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini gradasi enggak sih? Coba kita pakai gradasi ya. Kita pakai gradasi. Nah, warna yang ini kita ambilkan dari warna yang paling gelap, agak gradasi dikit. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Lalu kita hilangkan outline-nya. Oke, sudah jadi. Nah, lalu kita akan bikin garis bantu lagi atau objek bantu lagi dengan objek lingkaran. Pilih lingkaran, ellipse, lalu tekan Ctrl dan tarik ya, sesuai dengan ini, tarik ya. Lalu kita kasih di tengah atau pencet P pada keyboard. Nah, otomatis dia di tengah. Kita sesuaikan bentuk ukurannya. Nah, lalu kita menuju ke objek sini lagi. Ini tadi di grup dulu ya guys ya, di grup dulu. Nah, kita klik di sini ya guys, klik di sini, lalu klik lagi di bagian tengah. Ini di bagian tengah. Nah, sampai muncul ini bulat-bulat ini loh, tanda ini.
Lalu tandanya ini kita tarik ke bawah, drag ke bawah sampai ada tanda center ini, center. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini akan kita gandakan. Caranya seperti tadi, klik di tengah lagi sampai ada tanda ini, kemudian tarik ke kanan, sampai tarik, klik kiri, lalu jangan lepaskan kliknya ya, tahan sampai sesuai, kira-kira sesuai dengan ini, lalu klik kiri tetap ditahan, lalu klik kanan. Nah, dia akan otomatis double seperti itu. Lalu kita akan Ctrl R, tekan Ctrl R di keyboard. Nah, ini kayaknya kurang simetris lah ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, seperti itu udah simetris. Lalu kita kita grup ya, kita grup hasilnya. Jangan lupa ininya dihapus dulu, garis bantunya yang tengah tadi dihapus dulu. Kita grup. Nah, kita grup. Lalu kita pisahkan ini ya dari objek ini ya. Caranya isikan NUT ke distance-nya lebih besar dari ukuran objek, misalkan 50. Kemudian tekan keyboard, tekan anak panah di keyboard, kanan atau kiri. Nah, seperti itu. Lalu tekan plus pada keyboard untuk mengulangi langkah yang sama. Kita tarik ke sini lagi. Kita sesuaikan seperti itu. Kita putar-putar, kita kecilkan sesuai dengan ini. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan plus pada keyboard, kita geser lagi ke sini. Nah, terus selanjutnya sampai ke objek yang terakhir ya. Tekan plus pada keyboard. Lalu tinggal yang terakhir nih guys. Nah, kira-kira seperti ini guys. Nggak terlalu mirip, nggak apa-apa, yang penting buat latihan aja. Nanti kalau teman-teman mau mencoba silahkan dibuat yang lebih mirip lagi ya. Nah, setelah itu kita akan membuat ini guys, lingkaran tengahnya guys. Pakai lingkaran ya. Kemudian tekan Ctrl, disapukan, tekan P pada keyboard supaya di tengah, lalu sesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu kita bikin lagi lingkarannya. Nah, ini kurang pas. Nah, kita bikin lagi lingkarannya, tekan Shift pada keyboard, lalu tarik ke bawah, ke dalam sampai sesuai, kemudian klik kanan. Nah, dia akan otomatis mendouble. Ulangi lagi untuk membuat lingkaran selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan warnai ini dengan cara ini, eyedropper tool. Nah, itu kita akan yang ini dulu ya, yang paling depan dulu. Kita akan warnainya ini, lalu ini juga, itu, lalu ini juga. Nah, lalu kita select dan kita geser ke kiri lagi. Kita hilangkan outline-nya. Nah, sudah hampir jadi ya guys ya. Tinggal kita bikin logonya ini. Nah, caranya kita buat ini ya, dari lingkaran ini. Sesuaikan ukurannya. Oke. Kemudian klik kanan convert to curve supaya kita bisa bentuk ininya. Nah, kita sesuaikan aja ya guys ya, bentuk-bentuknya kita sesuaikan. Nah, sebelah kiri ini kita nggak perlu sesuaikan karena kita nanti akan seperti tadi akan menduplikatnya. Lalu kita buat yang sisi sebaliknya seperti itu.
sesuaikan lagi ini, sesuaikan lagi. Kita sesuaikan lagi. Nah, kalau misalkan nodenya terlalu jauh, kita bikin di sini lagi ya caranya. Klik kanan yang mau kita bikin, klik kanan kemudian add. Nah, seperti itu. Nah, akan timbul seperti ini lagi ya, apa? Nodenya. Kita sesuaikan lagi. Kita tarik-tarik supaya pas. Ini juga. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu dengan Smart Fill Tool lagi kita warnai 1, 2. Nah, dan kita akan hapus garis bantunya ya guys ya. Hapus garis bantunya. Yang kotaknya pun juga kita akan dengan cara kotak ini. Oke, seperti itu. Pakai Shape Tool kita bikin rounded. Klik kanan Convert to Curve. Kita sesuaikan bentuknya. Lalu dengan Smart Fill kita hapus. Nah, kan udah jadi guys. Tinggal kita ini dulu, kita blend dulu ya, well dulu supaya menyatu. Ini nggak usah karena beda warna. Kemudian select semua, pakai transform. Nah, oke. Kalau kita ini juga kita well supaya gabung ya. Lalu tinggal kita geser ke kiri. Ini kita warnai dengan warna putih, ini kita warnai dengan warna hijau. Tinggal tulisan Corel Draw nya. Nah, ini fontnya ini saya kurang tahu font apa. Nggak kelihatan guys. Kita cari yang sini dulu ya. Corel Draw. Kita pakai font Arial dulu aja nggak apa-apa. Kita warnai putih. Tinggal kita bikin tulisan 2018 nya 2018. Ini fontnya nggak mirip, nggak apa-apa ya guys ya. Kita warnai dengan warna hijau. Oke, lalu kita geser. Nah, seperti itu guys, sudah jadi guys logonya guys. Ini bentuknya memang ini bentuknya kurang-kurang mirip ya guys. Nanti kalau teman-teman coba membuat ya dibuat semirip mungkin lah ini, karena untuk belajar aja supaya cepet ya. Klik like jika teman-teman suka, dan jika masih ada pertanyaan yang belum jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you.